Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Dwi Kurniawan. Saya akan mempresentasikan hasil laporan tentang industri mebel kayu Jepara. Industri mebel kayu di Jepara. Dalam perindustrian mebel di Jepara, khususnya industri perkayuan, sangat pesat dan banyak persaingan. Berdasarkan hal tersebut, menuntut setiap industri permebelan untuk memberikan produk yang bermutu kepada konsumen. Mutu produk merupakan salah satu jaminan yang harus diberikan dan dipenuhi oleh setiap perusahaan kepada pelanggannya, termasuk mutu dan kualitas. Pengendalian kualitas produk sangat penting guna menekan jumlah cacat yang terjadi pada proses produksi dan menekan jumlah biaya produksi. Pengendalian kualitas sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah cacat dan dapat mengkoreksi terjadinya penyimpanan dalam produksinya. Industri mebel di PT Umavindo Desa Tauran, Randusari, Kabupaten Jepara merupakan salah satu PT unggulan. Mebel di PT Umavindo memiliki macam-macam produk yang dihasilkan, yaitu kursi, meja, almari, bivet, meja resin, dan lain-lain. Produksi mebel yang akan saya amati dan analisis yaitu kursi santai. Dan ini adalah profil PT Umavindo yang didirikan pada tahun 2011 oleh Bu Farida Uma. Dan adapun proses pembuatan kursi santai tersebut, yaitu siapkan bahan atau kayu yang dibutuhkan, siapkan alat pemotong, planer, gambar kerja, meteran, mal, dan lain-lain. Potong kayu sesuai ukuran yang tercantum di gambar. Haluskan dengan gerindas seluruh potongan kayu tersebut. Kemudian rakit seluruh potongan kayu yang sudah dihaluskan dan akan menjadi sebuah kursi. Dan kemudian tinggal memfinishing kursi santai tersebut. Pengumpulan dan analisis data. 1. Check sheet. Tabel check sheet jumlah produk dan jumlah rusak atau tidak sesuai dengan standar mutu. Ini adalah tabel pengumpulan data dari hari pertama sampai hari ke-7. Jumlah produksi setiap harinya 140. Jenis cacat, retak, pecah, gopel. Dan jumlah produk cacat hari pertama 26, hari kedua 11, hari ketiga 28, hari keempat 44, hari kelima 10, hari keenam 28, hari ketujuh 43. Jumlah 190 produk yang cacat setiap minggunya. Dan ini adalah histogram. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kerusakan kursi retak paling dominan yaitu sebesar 70 kursi. Dibandingkan dengan kerusakan yang lain sebesar 61 untuk kursi pecah dan 59 untuk kursi gopel, sehingga perbaikan terhadap kerusakan kursi pecah harus terjadi prioritas pada industri mebel milik Bu Farida Uma. Dan ini adalah analisis kualitas diagram Pareto. Rencana tindakan untuk perbaikan produk kursi mebel milik Bu Farida Uma. Penyebab kegagalan. 1. Karyawan jarang diarahkan dan dibimbing sehingga kurang terampil dalam melakukan proses produksi mebelan. Untuk rencana tindakan yaitu memberikan arahan dan bimbingan lebih sering bagi karyawan berupa cara membuat produk kursi yang baik. 2. Kualitas bahan baku kayu yang sudah diproses belum sepenuhnya kering. Akibatnya membuat produk tersebut mengalami kecacatan. Untuk tindakannya yaitu melakukan pemeriksaan pada kayu sebelum dilakukan proses pemotongan agar
ketika kayu dipotong tidak mengalami kerapukan. Kesimpulan untuk produk kursi santai yaitu berdasarkan hasil pengamatan diperoleh jenis-jenis cacat yang terjadi pada produk mebelan kayu, yaitu retak, pecah, dan gopel. 2. Berdasarkan hasil peta kendali P dapat dilihat ada beberapa titik yang berada di luar batas kendali sehingga perlu adanya perbaikan. 3. Berdasarkan hasil diagram Pareto dapat diketahui bahwa jenis kerusakan yang dominan adalah retak, memiliki persen kumulatif sebesar 37%, sehingga jenis cacat tersebut menjadi prioritas perbaikan. 4. Berdasarkan hasil analisis diagram sebab akibat Fishbone dapat diketahui faktor-faktor penyebab kerusakan produk kursi dari bahan baku hingga menjadi barang setengah jadi, yaitu berasal faktor manusia, bahan baku yang digunakan atau material, faktor peralatan atau mesin, faktor metode kerja, dan faktor lingkungan. Untuk saran buat kedepannya yaitu perlu menggunakan metode statistik untuk dapat mengetahui batas toleransi kerusakan dan menggunakan diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan itu terjadi. Dengan demikian, industri mebel milik Ibu Farida Umar dapat melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi produk rusak untuk produknya berikutnya. Dengan demikian, industri mebel milik Ibu Farida Umar dapat melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi produk rusak untuk produksi berikutnya. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.